Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan angket tentang motivasi belajar peserta didik serta analisisnya. Dalam penyusunan sebuah instrumen, terlebih dahulu kita menentukan atribut dan subjek, di mana atributnya adalah motivasi belajar dan subjeknya adalah peserta didik. Motivasi belajar pada dasarnya adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang untuk mendorong melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Unsur-unsur motivasi belajar, di mana yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi peserta didik, yang kedua kemampuan belajar, yang ketiga kondisi jasmani dan rohani peserta didik, yang keempat kondisi lingkungan kelas, yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan yang terakhir upaya dalam mengerjakan peserta didik. Jenis-jenis instrumen ada dua, yaitu instrumen intrinsik dan ekstrinsik, di mana pada instrumen intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu selalu ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar, peserta didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang kelak di luar. Kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi instrumen motivasi belajar peserta didik yang dengan dua aspek, di mana aspek intrinsik dan ekstrinsik. Pada aspek intrinsik dengan indikator 6 dan jumlah butir pertanyaan ada 35. Pada indikator ekstrinsik dengan indikator 4 dan jumlah butir pertanyaan ada 10. Sehingga pada instrumen ini memiliki 45 jumlah butir. Oke, selanjutnya pada instrumen ini yang akan diisi oleh responden, di mana pada pilihan jawabannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dengan sangat tidak setuju. Selanjutnya, setelah responden mengisi angket, maka kita melakukan validasi teoretik oleh pakar, di mana pada pakar pertama adalah Andi Nur Hikmah dan pakar kedua adalah Andi Nur Asma Asis. Sebenarnya pada pemilihan pakar ini kita menentukan pada orang yang sudah berpengalaman, tetapi selanjutnya analisis validasi teoretik, di mana pada validasi ini kita menggunakan tabulasi silang yang digunakan oleh teknik Gogori, di mana ketika pakar 1 memilih A dan pakar 2 memilih A, maka hasil validasi kurang relevan. Ketika pakar 1 memilih B dan pakar 2 memilih B, maka hasil validasi kurang relevan. Ketika pakar 1 memilih C dan pakar 2 memilih D, maka hasil sangat relevan. Adapun tabel kriteria validasi, di mana ketika nilai 0,08 sampai 1 validasi sangat tinggi. Ketika nilai 0,06 sampai 0,79 validasi tinggi, 0,4 sampai 0,59 validasi sedang, 0,2 sampai. Selanjutnya pada slide ini kita melihat tentang hasil tabulasi silang oleh dua pakar, di mana variabelnya itu 0,97826087. Setelah kita melakukan analisis oleh dua pakar, maka kita membuat lembar angket motivasi belajar yang akan dikirimkan oleh responden, di mana pada lembar angket motivasi belajar dengan jumlah butir pertanyaan ada 43. Setelah angket dibagikan kepada responden, maka kita akan menentukan hasil analisis uji validitas menggunakan Excel. Selanjutnya pada slide ini adalah hasil analisis uji reliabilitas butir instrumen motivasi belajar. Sekian dan